حي على الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Qur'an 2000 yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat badan. Sampai sekarang ini kita masih berkesempatan melaksanakan aktivitas sehari-hari, melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Yang kedua, salat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan sekaligus kepada kita sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, izinkan saya selaku khatib tidak lupa dan tidak bosan terutama mengajak kepada pribadi yang dhaif ini, juga kepada jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini, untuk terus meningkatkan, mempertahankan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi kelompok orang-orang yang muttaqun. Selanjutnya para hadirin, beberapa hari kemarin pada tanggal 27 November kita telah melaksanakan pemilu kada secara serentak, secara nasional, dan perolehan sementara sudah kita lihat berdasarkan quick count. Itulah hasil pelaksanaan. Siapapun nanti yang terpilih, itulah yang mendapat mandat, itulah yang dipilih oleh masyarakat dengan suara terbanyak. Disinilah suasana demokrasi berlaku di negara kita. Kemudian berbicara masalah pemimpin, kita teringat sebuah hadis sabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya, akan ditanya apa-apa yang telah mereka kerjakan. Pemimpin dalam tingkat negara namanya presiden, pemimpin di tingkat provinsi namanya gubernur, terus ke bawahnya ada wali kota, bupati, camat, sampai RT. Itulah yang dalam kategori pemimpin. Lalu untuk kita yang di sini, bagaimana posisi kita? Sedangkan dalam hadis ini setiap kamu, berarti semua manusia itu adalah pemimpin.
ada di mana posisi kita. Kita bukan presiden, kita bukan gubernur, camat, RT. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makna pemimpin, sebetulnya kita juga termasuk pemimpin. Paling tidak kita adalah pemimpin kepala rumah tangga. Maka kita akan ditanya oleh Allah bagaimana membina rumah tangganya, bagaimana mengurusi anak dan istrinya. Itu tugas pemimpin, tugas kita sebagai kepala rumah tangga. Atau bagaimana kalau seorang masih bujangan, atau bagaimana kalau tidak punya istri. Minimal dia memimpin dirinya sendiri, memimpin makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Karena anggota badan kita adalah akan menjadi pertanggungjawaban bagaimana kita menggunakan tangan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mata yang diberikan oleh Allah? Untuk apa kaki, mulut, telinga dan sebagainya? Itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana kita menggunakan tangan, bagaimana kita menggunakan mata, telinga, kaki. Karena dalam surat Yasin Allah telah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi bukti, akan memaparkan apa yang telah diperbuat selama di dunia ini. Apakah kakinya untuk melangkah kepada tujuan kebaikan, apakah untuk kemaksiatan, apakah mulutnya untuk berzikir kepada Allah, atau apakah untuk mengomongin orang saja. Ini akan menjadi tuntutan kita di suatu saat nanti pada hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian teringat suatu kepemimpinan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ada dari negeri Suriah kalau sekarang. Ceritanya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin, maka beliau bukan bersukacita, bukan mengadakan pesta-pesta kemenangan, tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz malah menangis terseduh-seduh di ruangannya. Kemudian ada sahabat-sahabatnya mengucapkan selamat, bergembira, "Selamat wahai Khalifah." Apa kata Khalifah? "Mengapa mereka mengucapkan selamat kepada saya? Justru ini adalah musibah bagi saya. Karena pemimpin itu amanah. Amanah saya takut berat untuk melaksanakannya. Khawatir saya tidak memenuhi amanat itu, melakukan zalim kepada rakyatku." Maka kemudian di suatu ketika ada kisah yang menarik ketika menjabat kepemimpinannya. Suatu saat sahabatnya berkunjung ke rumah Khalifah Abdul Aziz. Kalau sekarang tim suksesnya lah. Ketika dia datang ke Khalifah Abdul Aziz, ngobrol-ngobrol soal, ditanya oleh seorang khalifah, "Wahai sahabat, apakah Anda kesini tujuannya pribadi, apa atas nama umat, atas nama orang banyak?" Kata sahabatnya, "Ya, saya mau sowan aja, kangen sudah lama enggak berkumpul. Ini mah tujuan pribadi." Maka ketika tujuannya pribadi, kemudian dimatikanlah lampu-lampu yang ada sekelilingnya. Kata sahabatnya, "Wahai Khalifah, kenapa dimatikan lampunya?" Maka beliau menjawab, "Karena ini adalah tujuannya pribadi, maka akan saya matikan lampu ini. Karena lampu ini menggunakan minyak negara. Lampu yang ada sekitar sini adalah fasilitas negara. Saya tidak boleh menggunakan fasilitas negara." Disitulah bukti keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai
Beliau membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan tugas negara, mana kepentingan umat. Sangat selektif sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melihat kisah teladan ini, apakah mungkin dengan pemimpin sekarang seperti beliau, seperti Umar bin Abdul Aziz? Rasanya berat, karena dengan kondisi zaman, kondisi tuntutan masyarakat, belum lagi cara menunjukkan tentang kepemimpinannya. Tetapi paling tidak, mudah-mudahan para pemimpin yang terpilih menjadi mawas diri. Kita tidak boleh pesimis, tetap kita berharap siapa pemimpin yang terpilih adalah mereka wakil rakyat, mereka memberikan amanah dan memegang janji sesuai dengan para pemimpin yang telah dikampanyekan dalam masa-masa proses pemilihannya. Karena sebenarnya sangat berat tugas seorang pemimpin itu, bukan hanya berat di dunia, maka sesungguhnya di akhirat juga akan berat, karena akan ditanya tentang masa-masa kepemimpinannya. Kembali kepada kita sebagai pribadi, marilah kita sebagai manusia, sebagai khalifah, minimal kita mampu memimpin diri kita sendiri, mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu memimpin anggota badan kita. Karena sekecil apapun akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena di tengah-tengah waktu istirahat, kan alangkah enaknya kalau kita tidur, kita makan sambil merokok, tetapi di hati para hadirin ada terpanggil nilai ketakwaannya untuk terus melaksanakan sholat Jumat. Paling tidak ketika malaikat mungkarnya bertanya, apa yang kau kerjakan ketika di dunia? Paling tidak kita punya jawaban. Wahai malaikat, ketika saya bekerja, ketika saya istirahat, saya masih sempat melaksanakan sholat Jumat. Saya masih sempat melaksanakan sholat 5 waktu. Minimal kita punya jawaban ketika ditanya oleh malaikat. Itulah para hadirin uraian khutbah yang singkat dan sederhana ini. Pada akhirnya mari kita terus di tengah-tengah kesibukan apapun, bahwa nilai agama akan terus hadir, akan terus kita laksanakan sebagai umat yang beragama, umat yang diperintah untuk menyembah Allah, karena ini akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman mutalazimain ila yaumil talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم على الإطلاق. أيها الناس عليكم بتقوى الله في السر والعلن فإنها أمر بالملك الخلاق. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم